sekarang kan lagi rame ya soal WFO udah mulai normal lagi ya nggak sih? Emang kantor lo tuh masih bisa WFH atau gimana? Sebelumnya full WFO, terus masuk ke full WFH. Gue sih sebetulnya mikirnya rugi juga ya kalau gue WFH ya. Artinya ketika gue ngantor, itu kan semua sarana gue kan dipenuhi oleh kantor. Di awal-awal WFA dulu tuh gue sempet, jadi setelah gue selesai jam kerja, gue langsung lari sore. Masih sempet tuh. Iya Pak, oke. Besok saya bisa update lagi besok. Iya, oke. Gila kerja terus. Parah, nongkrong kerja. Sebentar, dikit lagi. Apanya dikit lagi? Ngirim email dulu. Ngirim email, oke. Habis ngirim email apa lagi? Udah selesai kok. Enggak, maksud gue kenapa sih kita kan tadinya mau nongkrong bareng, kenapa lu masih kerja? Emang gimana sih konsep lu kerja tuh kayak gimana gitu loh? Nah, sebenarnya gue di sini emang dari tadi kerja. Gue lagi dalam rangka WFA nih. Ya gue kadang-kadang ke kantor, tapi sekarang itu kantor gue lebih fleksibel. Jadi dimanapun lo ngerasa bisa kerja, silakan selama ya tanggung jawab lo terpenuhi gitu. Kadang-kadang emang perlu ke kantor, ada meeting atau mungkin perlu ngurus hal-hal yang sifatnya admin sama ketemuan sama siapa gitu ya. Tapi lebih fleksibel sih gue sekarang. Oke, workers, sekarang kan lagi rame ya soal WFO udah mulai normal lagi ya nggak sih? Emang kantor lo tuh masih bisa WFH atau gimana? Itu dia yang tadi gue bilang, fleksibel. Jadi memang kalau sebelumnya kan kita WFH itu sebagai bagian dari ini ya, beradaptasi ketika pandemi gitu. Betul. Kan. Nah, tapi karena sekarang sudah bisa dibilang orang-orang udah mulai kembali ke aktivitas mereka, tapi kantor gue ngelihat sepertinya ketika kita punya fleksibilitas lebih, ternyata lebih produktif gitu. Jadi bukan masalah kerja di mana, tapi kerjanya gimana. Jadi ya boleh di rumah, boleh di kafe, dan memang kadang-kadang perlu ke kantor gitu. Tapi ya nggak dibatasin sih. Yang penting kerjaan lo selesai. WFH ya, maksudnya ketika lo di rumah kemarin-kemarin gitu, lo punya target-target tertentu gitu kalau kerja gitu? Pasti dong. Kebetulan kan gue juga selama kemarin 2-3 tahun pandemi itu kan gue udah ngalamin tuh yang emang sebelumnya full WFO, terus masuk ke full WFH karena emang kita nggak bisa kemana-mana selain di rumah kan. Habis itu juga full WFA, anywhere gitu. Nah itu sih gue ngerasanya awalnya memang ada semacam shock gitu bahwa wah apa-apa harus gue kerjain dari rumah gitu. Tapi setelah merasakan sekian lama, ternyata banyak juga manfaatnya. Jadi gue ngerasa lebih produktif, gue bisa memanage waktu lebih baik, karena gue juga ada keluarga yang kadang-kadang kan ada kebutuhan barang keluarga atau kebutuhan keluarga yang kita mau nggak mau misalnya nyelipin di jam kerja gitu. Untungnya kantor gue fleksibel juga dalam hal itu. Workers asli deh, kalau gue tuh bener-bener nggak kebayang sih kalau gue bener-bener full WFH ya, terus gue dikasih kebebasan seperti Bro Joni ini nih, karena memang kalau gue dikasih WFH itu ujung-ujungnya ya itu buat gue asik libur. Tunggu, lo kerjanya di industri apa dulu nih? Iya, gue di media sama di dunia kreatif sih, dan memang kalau media kan memang harus ke kantor ya, itu memang nggak bisa sih gitu. Itu dia, apalagi mungkin yang lo kerjakan itu ranahnya teknis banget kan. Nah itu yang memang gue rasa memang nggak semua perusahaan bisa langsung menerapkan WFH atau full WFA gitu. Lagi-lagi balik ke kebutuhan company dan timnya masing-masing kali ya. Tapi either misalnya gue nggak punya kebutuhan itu ya, terus gue disuruh WFH ya, gue sih sebetulnya mikirnya rugi juga ya kalau gue WFH ya. Artinya ketika gue ngantor, itu kan semua sarana gue kan dipenuhi oleh kantor. AC-nya, listriknya dibayarin sama kantor, kursinya, kursi kantor. Tempatnya memang tempat bekerja, jadi semua orang fokus tuh. Soalnya gue punya masalah itu bro, tiba-tiba lagi lewat ya, tulilut, wah ada es krim, baca tek-tek tukang pempek gitu kan lewat kan, itu juga jadi masalah buat gue. Jadi kalau gue dikasih pilihan WFH atau WFO,
Kayaknya gue termasuk orang yang akan ngincer WFO deh. Sorry. Kalau masalah tukang es krim lewat, yang di lantai 17 pun kalau pengen es krim turun aja kok. Jangan salah. Ada beberapa perusahaan yang bahkan internet lo di rumah di cover gitu ya. Walaupun kebanyakan mungkin enggak. Tapi bagian pilihannya adalah ya bahwa kalau lo di kantor mungkin lo udah ada fasilitas AC, lo ada internet segala macam, tempat kerja lo mungkin lebih nyaman gitu, lo bisa ketemu orang-orang untuk socialize. Tapi ya itu tadi, lo mungkin kalau lo WFO lo kehilangan beberapa jam cuman buat di jalan. Terus mungkin lo juga kehilangan beberapa jam untuk berinteraksi dengan keluarga atau sesimpel lo ngerjain yang lo pengen mau gitu. Misalnya di awal-awal WFA dulu tuh gue sempet, jadi setelah gue selesai jam kerja gue langsung lari sore, masih sempet tuh. Habis itu pulang ya udah mandi, makan malam. Kalau misalnya ada kerjaan yang masih gue perlu selesain, gue kerja lagi sedikit, tapi artinya gue nggak ada bobot untuk gue ngabisin berapa jam. Oke, Jan, gue nggak tahu sih ya, gue belum pernah punya referensi. Memang gue sering denger ya teman-teman gue, bahkan teman-teman gue bilang WFH itu lebih berat dibanding WFO karena mereka tuh benar-benar dari meeting ke meeting gitu, dan mereka harus beradaptasi tuh dengan keadaan yang mereka biasanya ngobrol bisa ngeliat muka itu enggak gitu. Nah, sebetulnya WFH yang bener itu yang pernah lu rasain nih, karena gue nggak pernah bener-bener WFH tuh kayak gimana sih? Memang ada rules-nya kah atau gimana ya? Sebenarnya kalau soal rules yang benar yang mana, yang ideal gimana sih, menurut gue sampai saat ini banyak perusahaan juga masih mencari bentuk gitu. Kemarin masa pandemi itu mau nggak mau semua atau sebagian besar at least gitu ya ngejalanin WFH masih beradaptasi sama banyak hal. Kalau yang menurut gue ideal, menurut gue nantinya tuh dari company-nya emang harus punya culture yang intinya adalah fleksibilitas gitu. Intinya adalah hasil. Betul, orientasinya hasil ya. Dan cara mengerjakannya memang fleksibel. Tapi memang kadang-kadang kan banyak perusahaan yang belum bisa 100% percaya sama pekerjanya ya. Atau di sisi lain juga memang banyak pekerja yang nggak bisa dipercaya untuk langsung dilepas kayak gitu kan. Betul. Nah, di dalam WFH atau WFA itu kadang-kadang ada company yang memang menerapkan sistem untuk nge-track gitu ya. Nge-track nih timnya memang udah kerja sesuai jam kerja apa enggak gitu. Ini terlepas dari ngomongin masalah serem juga ya. Workers bener deh. Terlepas lu sampai benar-benar di tracking gitu posisi lu di mana gitu ya gak sih? Terlepas dari masalah privasi atau ini kok rese banget company-nya, tapi yang tadi gue bilang banyak company masih mencari bentuk gitu, masih mengadaptasikan yang baik tuh gimana. Karena ya menurut gue masuk akal pertimbangan mereka kalau masih belum percaya kan, artinya ya jangankan gue kasih lo kerja di rumah, lo kerja di kantor aja masih sempet-sempetnya nyampe kantor jam 11. Jam 11 sempat dulu ke bawah. Nah, balik ke atas setengah 12. Kopi ya. Cip-cip, makan siang. Makan siang sampai jam 3 ya. Makan siang sampai jam 2. Habis itu kerja nih setengah jam. Habis itu bikin kopi dulu kan. Nah, itu dia maksud gue. Memang sekarang kayaknya yang memang bikin heboh juga karena banyak company lagi menavigasi gitu loh, lagi pengen mencari bentuk yang paling baik. Tapi intinya kalau menurut gue sih fleksibilitas itu sih. Berarti bukan masalah cost ya, yang orang-orang yang pro WFH itu memang melihatnya kerja dari rumah tuh lebih efektif, lebih efisien ya, nggak buang-buang waktu di jalan gitu. Ada juga faktor cost menurut gue, karena ya misalnya yang biasa tiap hari bawa mobil Jakarta Bogor atau Depok aja misalnya, atau Tangsel gitu, mereka harus lewat tol, bayar bensin, bayar parkir, dibanding seharian yang memang ya mereka bisa di rumah nggak keluarin biaya kayak gitu-gitu, bisa tetap kerja gitu. Jadi balik lagi ke company-nya yang menurut gue perlu komunikasi banyak gitu sama tim mereka, kebutuhan mereka seperti apa, gimana supaya timnya bisa. Workers, Yos nih kayaknya di depan kamera jadi dia ngomong yang baik-baik ya. Nah, pertanyaan gua nih, ketika dia WFH, pernah gak sih lu cheating gitu loh di sama kantor lu bilangnya kerja tapi lu nya kemana gitu, karena itu kan sangat memungkinkan.